Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Alsamira Ponsel. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial ya, membuat LED tester. Ya, ceritanya kemarin saya servis HP bekas kena air ya, dan LCD-nya tuh broken, rusak. Setelah saya bersihkan, saya cek tidak ada yang konslet di bagian mesin. Saya belikan LCD baru. Nah, LCD baru itu belinya di online kan. Setelah kita pasang, ternyata dia tampil tapi tidak ada lampu. Dia kalau disorot center itu ada tampilan menu dari HP. Nah, saya curiga karena HP bekas kena air ya, saya langsung eksekusi bagian jalur-jalur dan normal sebenarnya. Saya langsung eksekusi ke IC lampu. Setelah penggantian IC lampu, tetap saja tidak mau tampil. Dan ternyata LCD yang saya baru beli di online tersebut, walaupun masih baru, fleksibel bagian lampu di ujung sekali, di ujung dekat fleksibel LCD itu tersobek, putus. Nah, akhirnya saya salah asumsi, prediksi. Ternyata LCD yang saya beli walaupun baru itu kualitasnya jelek. Karena saya tidak memiliki LED tester ya, jadi tidak bisa saya itu. Akhirnya saya dengan ini langsung saja kita membuat LED tester ya. Alat yang kita butuhkan ya, yang pertama adalah modul step up seperti ini dengan nomor seri belakangnya seperti ini ya. Wah, blur. Nah, ini DCXL6009E. Nah, model ini ada ya di toko-toko online ya, banyak ya. Terus ini resistor udah saya pasang karena tadi bolak-balik selalu hilang ya, kecil saya bentuknya. Ini adalah 2K2. Kamera saya tidak bisa fokus nih. Nah, ini dia warnanya merah ya. Nah, sudah saya pasang di posisi bagian output plus ya dari modul step up. Yang kedua, ini sebenarnya yang ini dan ini itu hanya variasi. Yang ini yang penting ini ya, modul step up, kabel bekas charger ya, yang rusak-rusak aja, yang susah itu. Karena ini juga untuk ngeflash sudah tidak bisa, kita gunakan sebagai power supply-nya saja. Yang kita butuhkan hanya kepalanya saja. Ini yang micro USB yang ini tidak usah kita potong, kita ambil kutub positif dan negatifnya. Lalu sumber dayanya melalui batok cas yang seperti abang-abang punya biasanya. Ini saklar juga alternatif. Nah, alternatif, jadi tidak menggunakan ini juga tidak apa-apa, bisa. Yang penting nanti menggunakan kabel sebelah sini ya, kabel biasa langsung sebagai kutub. Nah, ini aksesoris ini hanya sebagai lebih rapi saja. Kita langsung eksekusi ya. Nah, pertama modul step up ini pasangkan resistor pada bagian output plus ya, dari modul dari bagian modul. Nah, ini output plus dari modul step up, pasangnya resistor dengan nilai 2K2 ya, dengan kode warna merah emas. Nah, ini sebagai variabel voltase yang dikeluarkan nanti ya. Step up ini sudah saya atur mengeluarkan tegangan sekitar 46 volt maksimum ya, maksimum. Jadi jika ingin dikurangi bisa dikurangi dengan memutar ini ya, kutub ini ke kanannya. Jika ke kanan itu mengurangi voltase, namun jika ke kiri menambahkan voltasenya. Oke. Kalau saya salah mohon kalau salah ya mohon dikoreksi ya, gitu aja. Oke, kita langsung ke eksekusinya. Pertama dipasang resistor di modul plus output ya dengan nilai 2K2. Lalu kita lanjutkan yang lebih mudah dulu, kita sumber dayanya dulu, input. Pastikan inputnya ya, keluarannya benar menggunakan multitester ya, seperti ini. Kita akan lihat dulu keluaran plus dan minusnya ya sebelah mana. Kita masukkan ke batok cas, kita gunakan avometer ke kutub 12 volt.
Oke, sebenarnya saya sudah tahu, tapi ini hanya untuk pengetesan saja ya, untuk akan kita pastikan ya benar. Jika salah terbalik, maka di sini akan menunjukkan minus ya, kode minus ya. Nah, seperti ini. Merah ke abu-abu, putih ke putih. Abu-abu ke putih, ke hitam ke putih. Nah, itu menunjukkan minus ya. Nah, minus berarti kebalik. Yang plus adalah yang putih. Oke, kita balik prop merah ke putih, prop hitam ke abu-abu. Nah, sudah diketahui ya. Yang positif adalah kabel yang merah, yang putih ini. Oke, terima kasih. Kita langsung eksekusi. Kita pasangkan ya ke input modul step up. Kutub positif dari kabel kita masukkan ke kutub positif input dari modul step up. Langsungkan saja. Dan kutub negatifnya masukkan ke input bagian step up minus. Oke. Dengan seperti ini saja, tinggal masukin kabel ini tanpa harus menggunakan prop ini. Sudah bisa ya, tapi kita lebih cantik menggunakan prop. Ini sebenarnya sebagian variasi. Sebagai variasi. Oh iya, salah maaf. Yang plus input kita beri saklar dulu untuk memutus hubungan badannya. Guyon Kak, saya ngomongnya masih terbata-bata. Memutus arus ya, jadi bisa dihidupkan dan dimatikan. Nah, di sini saya lupa tadi, mohon maaf. Oke, pemutus arus ya, kita pasangkan di input positif ya, input positif. Aduh, salah input positif. Positifnya untuk memutus arus positif. Nanti kita juga bisa menggunakan baterai ya, arus dari baterai bisa dicas jadi lebih portable. Tapi kita praktekkan dulu yang menggunakan kabel USB melalui daya batok cas ya. Oke, setelah itu kita gunakan voltmeter ini. Voltmeter ini untuk mengetahui arus keluarnya ya. Yang kutub di sini sudah ada ya, di sini ada tulisannya yang positif, volt positif dan negatifnya sudah ada. Jadi bisa tanpa pengetesan sudah bisa langsung digunakan. Ini kabel keliwir ini mau putus, kita putus dulu. Oke, kita pasang kembali. Di sini sudah ada tulisannya, tinggal mengikuti saja yang di bagian voltmeter. Yang positif ke positif setelah resistor ya, setelah resistor. Nah, yang negatif kita tetapkan negatif, bagian output dari modul step up. Oke, sama juga ini untuk test pen-nya ya, test pen, atau jika tidak ada test pen menggunakan kabel biasa lalu menggunakan jarum pentul untuk menjadi pin titik test pointnya ya, pada beban yang akan dituju seperti lampu LED-nya. Nah, ini dipasang, yang hitam dipasang ke hitam juga, ke bagian negatif dari modul step up.
hubungkan saja. Oke, sudah. Yang merah dimasukkan ke setelah resistor juga seperti tadi, bagian positif dari modul step up. Nah, kita sudah terpasang ya. Oke, hanya seperti ini modulnya. Ini sudah jadi ya, sudah jadi. Sederhana, sangat sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Lalu ini kita untuk sumber dayanya kita masukkan ke batok cas ya, dari kabel USB yang sudah kita pasang. Ini masukkan ke batok cas. Nah, langsung nyala. Nah, ini masih variabel ya tegangannya ya. Kita kalau ini tombol ini sebagai pemutus tegangan. Nah, putus. Nah, nyala. Putus, nyala. Oke. Kita untuk melakukan pengetesan, dia akan menentukan beban yang akan dikeluarkan jika sudah ada beban yang akan dites. Nah, misal kita menggunakan tes ini, di sini masih 18 volt ya. Ini kita menggunakan charger ya, yang notabene mengeluarkan volt 5,5 volt ya biasanya ya. Ini sini 1722. Nah, ini masih variabel. Kita tes ya, nanti berapa beban yang digunakan dalam LED ini. Nah, lihat di tester, beban yang dikeluarkan 7, hampir 8 volt ya. Nah, ini untuk lampu LED. Nah, ini lampu LED. Nah, oke. Nah, bagaimana jika digunakan untuk di LED HP? Nah, nih saya akan praktekkan. Nah, di sini ada fleksibel ya, fleksibel kecil. Nah, di sini ada tulisan A. A itu biasanya untuk jalur positif dan K1 K2 itu adalah negatifnya. Kalian tinggal lihat saja ya, jika di sini ada K1 dan K2 itu negatif dan A itu adalah positif. Ini yang untuk tiga lainnya. Sebentar, saya tidak kelihatan ini. Yang A sebelah kanan ya, yang A sebelah kanan. Berarti A itu adalah positif. Ini masih 17, berarti tegangan yang dibutuhkan berapa untuk menyalakan lampu LED. Nih. Nah, ini nyala ya. Tuh, ini di sini ada berkas cahaya. Nah, sekitar 14 volt ya, yang digunakan 14 sampai 18 volt. Di sini nyala ya. Nih, ada bekas cahaya di sini. Nah, ini saya akan gunakan LED LCD bekas yang 4 jalur. Yang ini nih. Ini yang A nya sebelah kanan juga, perhatikan. Nah, ini lebih terang ya. Nah, bisa saya kasih terang sini. Oke. Nah, tuh. Nah, tuh terang kan. Tegangannya yang dikeluarkan adalah sekitar 16 volt sampai 15 sampai 16 volt ya. Nah, ini adalah untuk alat testernya ya. Berhasil kita ciptakan, hanya sederhana seperti ini sebenarnya. Yang penting hanya adalah step up, resistor ini, dan kabel USB. Yang lainnya hanya variasi. Variasi maksudnya dalam arti bukan penting, bisa digunakan kabel biasa pun bisa, ataupun tanpa saklar pun bisa, dengan catatan kalau bila sudah selesai harus dicabut. Nah, kita akan teruskan menggunakan sumber daya yang lain. Jadi ini tetap seperti ini, kita akan menggunakan baterai. Kita akan menggunakan baterai seperti ini ya, yang bisa dicas, jadi bisa dibuat portable, ataupun baterai yang seperti ini pun bisa. Dengan pastikan kode positifnya dulu. Ini positif pasti, ini dan negatif kita, tapi akan menggunakan baterai Xiaomi bekas. Oke, kita cabut dulu sumber dayanya, kita matikan, kita cabut lagi ini. Nah, ini sumbernya. Kita harus menentukan kode positif dari baterai ini yang mana, menggunakan avometer lagi.
Oke, sudah ketahuan ya, yang positif adalah yang ada huruf Mi-nya ya, karena di sini tidak ada lambang negatifnya. Plus ada yang Mi, ada huruf angka Mi-nya. Oke, siap. Kita sambungkan saja. Ini hanya praktek ya. Nanti kalau misalnya sudah akan sudah paham, tinggal rapikan saja. Nah, ini yang plus ini kita sambungkan ke saklar yang tadi. Saklar sama seperti yang tadi. Plus. Oke. Gunakan kabel. Ini bagian min. Ke kutub negatif dari modul portable step up. Nah, itu langsung nyala ya. Nah, langsung nyala. Oke. Ini voltasenya hanya 3 volt ya, tidak ada rekayasa. Nah, lihat. Tuh. Tidak ada apa-apa. Nah, agar bisa dicas, kita matikan dulu ini. Kita tambahkan ini. Ini adalah modul cas. Langsung saja. Oh ya, jangan lupa jika menggunakan bekas baterai, BMS-nya dicopot ya. BMS-nya dicopot. Nah, ini kita gunakan yang model micro SD. Nah, micro SD ini kita langsungkan ke baterai, kutub baterai ya. Output plus langsung ke sini ya. Ke kutub positif dari baterai dan kutub positif dari modul step up. Dan yang negatif ini dari output modul cas ke input dari baterai, dari modul step up. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung bisa pengecasannya. Nah, kita coba ya pengecasannya dengan menggunakan charger handphone. Nah, ini chargernya model micro USB ya. Seperti ini, mudah, simpel, dan praktis. Nah, jika ini sudah penuh, nanti di sini akan berupa warna biru. Tidak ada rekayasa, langsung tuh. Itu gimana Bang kalau menggunakan baterai? Apakah bisa nyala di lampu testernya, LED tester? Bisa. Kita akan cabut ini ya. Jadi tidak ada sumber tegangan lain, hanya baterai ini saja. Karena kita sudah menggunakan step up ya, modul step up. Kita ya nyalakan, posisi dia nyala ya, dengan variabel tegangan masih seperti itu. Nah, ini kita menggunakan lampu ini yang tadi. Ini masih berantakan. Nanti kalau misalnya abang sudah paham, tinggal dirapikan. Nanti skemanya saya akan berikan di video ya. Nah, tuh lihat, tegangan tetap 7,24 ya, 7 atau sekitar 8 volt ya. Ini menggunakan baterai. Nah, untuk yang LED HP sama. Kita perhatikan ya, yang A itu ada kutub positif, yang K1 K2 adalah negatif. Nah, nyala ya. Oke, nyala, sip. Gitu, tinggal dirapikan. Saya juga akan mengajarkan teman-teman, ini rangkaian ini multifungsi sebenarnya ya. Rangkaian ini multifungsi. Seperti ini multifungsi. Oh ya, saya akan memberitahu juga. Tegangannya sebenarnya yang dikeluarkan dari sebelum masuk ke resistor itu ada 46 volt. Besar ya, walaupun menggunakan baterai dia besar tegangannya. Perhatikan nih. Kita masukkan ke 200 volt ya, 200 volt DC ya. Nah, yang negatif ke probe negatif, kutub negatif. Ini jika sudah masuk resistor, di sini ada 2,2 volt ya. Perhatikan di multitester. Nah, variabel mengikuti voltmeter yang warna hijau. Tapi jika di sini dia keluaran asli 46 volt, karena saya atur ini
mentok ya, 46 volt. Agen bisa menguranginya dengan cara memutar ke kanan, mengurangi voltasenya, dan ke kiri menambah voltasenya. Jika saya keliru salah, mohon dikoreksi. Oke. Kita akan lanjut dengan rangkaian selanjutnya. Rangkaian ini juga bisa digunakan di rangkaian lain. Nah, ini ada sebagai amplifier. Ini dicas bisa, nanti tinggal dirapikan saja jadi modul menggunakan baterai ya, tanpa itu ya. Oke, ini bisa digunakan juga sebagai rangkaian modul amplifier dengan cara cabut dulu ini ya. Kita harus pisahkan. Ini rangkaian ini sudah selesai. Jika Anda akan mau menggunakannya untuk amplifier, copot saja ininya. Kita hanya menggunakan baterai dan modul charger. Nah, kita sisihkan ininya ya kan. Kita hanya membutuhkan amplifier seperti ini. Itu banyak. Langsung ke rangkaiannya. Hanya seperti ini saja rangkaiannya, yang seperti saya jelaskan tadi. Di sini ada dua kutub ini, kanan dan kiri ini, yang warna merah dan hitam ini, dua kanan ini menuju ke speaker ya. Yang plus ini ada positif dari volt ya, untuk ke baterai. Yang hitam adalah negatif. Nah, yang ini tetap ke saklar. Saklar ini tadi ada huruf Mi adalah kutub positifnya. Masukkan ke sini. Oke. Negatifnya adalah yang berwarna hitam ke kutub negatif dari baterai. Kita langsungkan saja sini. Bang, itu kabel putih buat apa? Itu nggak kepake, sama aja itu juga. Yang ini kan, ini juga negatif juga. Oke. Suaranya mantap loh bos. Ini adalah speaker. Kita langsung tes speaker ya. Speaker saya ini, speaker. Suaranya mantap bos. Nah, kita sambungkan saja. Jadi satu konten bisa banyak rangkaiannya. Kita nyalakan. Oh ya, maaf, saya gedekan langsung ya. Saya harus menggunakan handphone untuk menyetel. NCS. Sebentar, saya akan, untuk yang tidak ada itunya, apa ya, NCS ya. NCS. Oh, tidak usah menggunakan ini, yang penting modul ini ya. Nih, sudah, kita nyalakan. Bluetooth mode. Nah, The Bluetooth device is connected successfully. Suaranya mantul ini, tapi saya tidak akan memberikan musik karena nanti akan kena royalti ya. Saya akan gini saja. Oke, tuh. Ini modul amplifier stereo ya, stereo. Jadi rangkaian ini pun bisa digunakan untuk itu. Kita lanjut, bisa untuk cas juga, langsung dicas di sini. Nah, tinggal rapikan saja. Simple, fleksibel, gampang. Nah, ada sopi kan. Nah, ini pengecasannya. Jika sudah biru nanti dia akan mati sendiri. Berarti penuh, indikator penuh. Gitu saja. Tinggal akan rapikan. Saya akan buatkan skemanya ya. Sebentar, kita putuskan di sini. Matikan dulu. Kita singkirkan, kita akan buatkan skemanya. Oke, skema yang tadi
modul step up ya. In, out, in, out. Out, min. Ini out ini yang menggunakan resistor. Ke beban. Negatif negatif. Sini ampere. Plus ampere. Negatif. Banyak. Di sini adalah kabel cas. Ini yang kita menggunakan kabel cas langsung ya. Input apa namanya itu, daya. Saya akan memberikannya nama input daya. Plus negatif. Nah, input dayanya di sini ya. Input dayanya mau berupa kabel data bisa. Ini kabel USB. Ceritanya kabel USB gitu aja ya. Batok cas. Atau berupa input daya yang menggunakan baterai. Ini rangkaiannya berarti seperti ini negatif ya, yang bisa dicas. Modul cas ini dari kabel cas. Konektor. Ini outputnya ya. Input dayanya bisa A, bisa B, tinggal sambungkan saja ini A dan B. Nah gitu. Kalau menggunakan ampli, tinggal ini kita sambungkan saja ini dari sini ke positif ampli dan ini ke negatif amplifier yang tadi saya bilang, lalu ke speaker lebih mudah. Modulnya seperti ini, simple, singkat, padat. Oke. Jadi ya sumber input daya ini ya bisa batok cas untuk yang ini jika manual. Jika ingin menggunakan pengecasan, modulnya yang seperti ini skemanya. Di modul ini sudah ada output min dan plus, jadi abang tinggal mengikuti saja karena sudah ada tulisan outputnya juga di modul-modulnya seperti tadi ini. Sudah ada keterangan outputnya, jadi tinggal mengikuti saja. Di sini juga ada out plus dan out min ya kan. In jadi dari yang mau digunakan sebagai daya mau menggunakan apa, mau menggunakan batok cas atau mau menggunakan langsung baterai. Nah jika menggunakan baterai harus ada tambahan lagi modul cas seperti ini ya, modul casnya seperti tadi ini.
Nah, seperti ini modul casnya, seperti ini ya kan. Di online sekitar 2000 sampai 3000 harganya ya kan. Dan yang untuk modul ini sekitar 10 ribuan kalau tidak salah, saya juga lupa. Ini sekitar 10.000 juga ya kan. Kabelnya ya bisa kabel aja yang penting-penting hanya itu. Saklar ini hanya 500 rupiah. Oke, itu saja ya. Selamat merakit ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.